Jadi Allah ini sudah pernah, ruh ini berjanji pada Allah. Isinya janji, bala syahidna. Bala syahidna bahasa ini adalah nggih, hanya menyembah pada Allah. Bala iki tulisannya ngeten, nggak salah. Ini janjinya ruh, Pak. Kapan janjinya ruh ini pada Allah? Di saat jenengan kali kula niki belum dilahirkan ke dunia. Ada satu alam namanya nukot goib, disitulah yang disebut. Ada ulama ahli tasawuf mengatakan itu adalah zaman azali. Zaman di mana belum terjadi dunia dan seisinya. Dah. Ketika si ruh ini ya tumeka balik, ya kembali lagi. Disitulah ruh ini menghadapi yang namanya syahwatud dunia. Syahwatud dunia itu bisa ada di alam muhadharah ini yang disebut nurullah. Apa? Kaun apa? Duniawiyah. Iki nurullah. Alam atau dunia atau makhluk niki kaun di alam muhadharah niki. Termasuk kaun atau nurullah ini akan menyilaukan mata hati sampean. Apabila si ruh ini menjadikan syahwatud dunia ini sebagai hub, penyakit. Hub akhirnya menjadi hubbud dunia. Sampai Kanjeng Nabi memperingatkan hubbud dunya khotiatun kabiratun. Cintane ati atau ruh terhadap syahwatud dunia itu adalah maksiat yang paling gede, dikatakan maksiat yang paling besar karena syahwatud dunya akan menutupi ruh iki terhadap Allah. Itulah yang disebut perbuatan yang menyekutukan Allah dari sudut kacamata hakikat. Yes. Jadi tadi pertanyaannya, apakah bisa ruh ini sujud madhep nang Allah kanthi makrifat ahli hijab? Itu enggak bisa. Karena ruh tertutupi oleh syahwatud dunya atau kaun atau nurullah. Ini laksana jenengan kepingin ruh wujudnya matahari di waktu siang, jenengan sawang matahari boten saged karena ada cahaya itu. Ada cahaya. Akhirnya mata ini silau dengan cahaya itu. Dengan silaunya mata dengan cahaya matahari secara otomatis panjenengan tidak bisa melihat wujudnya matahari. Syaratnya piye kuwi kita bisa melihat matahari secara fisik? Ya sinarnya nurullah iki kaun
syahwatut dunya dalam hati itu harus dihilangkan. Dihilangkan. Kapan itu datangnya hilangnya sinar matahari? Nek bengi ngeten iki Pak, dikala waktu pundi sinare gak ono. Akhirnya sampean melihatlah manifestasinya matahari rembulan. Akhirnya gak silau sampean. Pengertosane ruh ini akan bisa tahu wujude Allah, syarate nurullah kaun atau syahwatud dunia dalam hati jenengan harus habis. Paham nggih? Bagaimana caranya habis? Sering kula sampaiake. Pun kembali kepada materi sampai kapan kita menggadaikan janji kita pada Allah dengan perkara sesuatu yang harganya kecil. Sing dimaksud samanang qalilan niku niki Pak. Dunia dan seisinya walaupun jadi intan mutiara milik sampean dhewe iku samanang qalila. Kecil. Dibanding ambek jenengan iki menunaikan janji jenengan terhadap Allah. Nanti dijelaskan ayat berikutnya. Letak iki dikatakan kecil iku ya apa? Samanang iku rego qalilan kang sedikit. Nek dunya saesin dadi inten digemangan pirang tahun, Mbak? Hah? Wis katakan 1000 tahun. Kurang 1 miliar tahun. Itu pun ada batasnya. Tapi ketika sampean kali kula melaksanakan bala syahidna kepada Allah ini khalidina fiha abadan. Tanpa ada batas. Makanya bentuk ruh menunaikan janjinya pada Allah ini Bapak, iki munculnya rahmat, munculnya syafaat, munculnya rahmat, munculnya syafaat dari Allah terhadap panjenengan, ini enggak ada batasnya. Ning dunya kira-kira paling banter suwe umur piro Pak? Cara sakniki? Sakniki sing didahar niku wis banyak yang mengandung zat kimia. Muncule kolesterol, asam urat, darah tinggi. Ditambah lagi durung bludrek. Wah iki nek wis kena bludrek. Loh, potret yang ada pada umat ngene iki, Pak. Banyak di antara hati kita itu tidak melaksanakan janji, tapi hati kita berkasih mesra dengan syahwatut dunia. Ini dinamakan orang yang menukar janji Allah dengan harga sedikit. Harganya sedikit. Dunia saisine wek sampean dhewe. Dikatakan Allah sedikit. Hari ini wong tersugih, terkaya sedunia, uangnya itu enggak bisa dihitung. Jari sopo? Ya sih kena dihitung tumang jumlah ini ku. Tanah ini ku wis gak setiap pulau iku ono tanah, setiap panggonan ada sugihnya duduk-duduk. Itu aja dikatakan sedikit pun.
Innama indallah huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagimu jikalau kau mengetahui. Ya Allah, pundi sing dimaksud niki lho Pak, pentingnya ruh menunaikan janji. Lah, sengaja Allah menggolongkan namanya ahli syuhud. Ahli syuhud inilah yang tidak masuk dalam kategori teguran Allah dalam ayat 95 surat An-Nahl niki. Tapi ahli syuhud nggih saderenge nggih ngalami seperti ini, Pak. Yang disebut ahli hijab. Hijab. Dikatakan ahli hijab karena hati kita tertutup oleh syahwatud dunia, penyakitnya namanya hubbud dunya. Udah sedaya umat iki ngalami ngeten. Cuman ada yang bermacam-macam, ada yang 20 tahun, 30 tahun, terhitung mulai saat akil balik. Artinya kadang kita mancik itu bahasa Indonesia apa? Menginjak umur 40 baru sadar. Ada yang 50 sadar. Begitu seterusnya, mboten sami. Kalau kita tanya beliau ahli syuhud ceritanya bagaimana? Kok ya bisa untuk membuang semuanya kaun atau selain Allah di dalam hatinya? Akhirnya disebut sebagai ahli syuhud. Ada proses Pak tersendiri. Jangankan kita, Nabiullah Adam itu pun dan lain sebagainya mengalami hal itu. Fatalaqqa Adamu mir rabbi kalimatin fataba alaihi. Gara-gara Nabi Adam bisa kembali pada Allah di negeri asal, yang asalnya itu beliau mengalami satu kesalahan memakan buah khuldi. Itu cuma satu, Nabi Adam menerima ajaran Allah, kalimatin, ajaran Allah. Sing ajaran Allah iku di dalam masa umat Nabi Muhammad dulu diemban oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam jalur dinul haq, aidinut tauhid. Kan Rasulullah kan ajarannya kali syariat kanggo noto akhlak hablum minan nas, jasad iki hakikat kanggo noto akhlak ilahiyah, ruh iki hablum minallah. Niki Pak, sampai Allah menegaskan tentang masalah ajaran Rasulullah Muhammad ini di dalam surah Al-Imran niku, kalau nggak salah ayat 3 itu ya. Jikalau kau betul-betul dikatakan ahli syuhud ya, diterima dan bertemu Allah, ikuti aku kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikuti aku. Wis. Bapak Ibu, detik-detik kita
termasuk orang yang menggadaikan janji pada Allah dengan harga yang sangat kecil ini kapan? Kalau pertanyaan saya, sampai kapan kau ingkar terus pada Allah ruhmu? Bukan jasad loh Pak, ruhmu. Kita mulai kecil mengikuti syariatnya Kanjeng Nabi. Cuman kita belum mengikuti hakikatnya Kanjeng Nabi. Padahal hakikat untuk pengajaran ruh. Sampai kapan? Ruh ini nulayani janjinya terhadap Allah. Sampai kapan? Niki sampai ngen dewe umat manusia ngeno dewe. Sampai kapan kita mengingkari Allah terus menerus? Wis. Pertama, dikatakan kita sudah lepas dari pengingkaran terhadap Allah. Pertama, kita mau purun mengikuti ajaran Rasulullah di jalur hakikat menuju makrifat. Lah, berhubung Rasulullah zaman kenabian sudah tiada, penerus zaman khalifah sudah tiada, sekarang kita masuk dalam zaman tabi'in as-solihin. Maka ning pujian kan gini, tombo ati iku ana 5 wernane. Salah satu diantaranya awak dewi kudu sering gumbul wong sing soleh. Wong soleh ku wong sing ya apa? Apakah orang yang soleh itu ngalor ngidul eret-eret serban ngeten iki? Mboten Pak. Iki lho 2000 oleh. Lho nggih. Soleh munggu Allah lho ya. Mboten munggu menungso. Ternyata wong soleh yang dimaksud adalah orang yang alim ilmu hakikatnya walaupun bodoh ilmu syariatnya. Wis mentok niki Pak. Syekh Ibnu Athaillah di dalam hikamnya beliau dawuh, wahai murid, apabila kau mencari teman sing mukhalid, mukhalid ini teman CS Pak, teman akrab, teman untuk curhat dan lain sebagainya. Gembulo siro kabeh, cariyo teman siro kabeh terhadap teman yang salih ilmu hakikatnya walaupun dia bodoh ilmu syariatnya. Ayo ning kono sampean hayati dawuhe Syekh Ibnu Athaillah iki di dalam kitab Hikam. Piye maksudnya? Itu lebih baik daripada kau gembul atau bercurhat teman dekat yang alim ilmu syariate ning kuceluk ilmu hakikate. Mohon maaf, saya mensarai dawuh Syekh Ibnu Athaillah ku ngene Pak, urusan jenengan seneng gak seneng urusan jenengan. Ya ini secara jelas, kalau jenengan gembul saya orang alim ilmu syariat fakot, mesti sampai tak arahno di alam muhadharah dan mukasyafah, itu pasti. Jebule ya niki, jebule niki cara bahas orang mulya
wis muga awakmu dadi wong sing mulya mungguh manungsa dimulyakne wong sebab ilmumu. Nah ngoten. Mondok ditekuni kitabe, ilmu alate, ilmu Qur'ane, ilmu hadise ya. Ilmu fikih cara ning omah sampak lemari telu iku bek. Wis. Mesti diarahno endingi selain Allah. Mengapa kita itu kok diperintahkan memilih teman dekat iku yang alim ilmu hakikate, mesti jenengan diseret untuk menuju Allah. Bukan Allah nama lo ya. Bukan Allah yang disebut dalam muhadharah dan mukasafah. Bukan. Pasti Anda diseret untuk makrifat datang Gusti. Itu pasti Pak. Walaupun syariate ukur-ukur. Ngerti ukur-ukur ini? Jadi kalau maksud walaupun syariate ilmu syariate goblok utawa kuceluk, mending kuwi milih sing ngalim ilmu hakikate. Jadi Syekh Ibnu Athaillah iki syarahnya itu, andai kata kau curhat terhadap orang yang alim ilmu syariatnya saja, pasti kau tidak akan ditarik untuk makrifat Allah. Tidak terasa kau akan disuruh berkasih mesra dengan syahwat dunia. Mohon maaf ya, konteks saya melihat itu dari kacamata hakikat bukan syariat. Nek syariat sudah benar. Jenengan tikong tekun salate, tahajute, apa manis nggih termasuk niku duhae ben mari subuh gak oleh turu kongen maca Waqiah, Ar-Rahman, Yasin. Ya. Artinya menata jasad iki bagus. Sehingga di mata manusia disebut orang yang alim, orang yang solih. Setiap waktu belum datang waktu sudah datang di musola atau di masjid. Pasti orang umum mengatakan orang bagus lah, ngeten nggih. Nang lokalisasi yo gak tahu, nang maksiat yo gak tahu, jok maneh ngono nonton orkes gitu gak tahu. Omahe ku gak ono TV, radio gak ono, umpama swara ngaji tok. Wis apik lah. Ing mungguh pandangan manusia. Pandangan Allah nanti dulu. Lebih-lebih kau kekancan orang yang kucluk ilmu syariate, kucluk ilmu hakikate. Wes iki zong niki zong niki zong. Jikalau kau bisa umpama dikon milih 4 perkara, yo ngalim ilmu syariate, yo ngalim ilmu hakikatnya. Plek fattabi'uni yuhibbukumullah. Engko akhire ngoten. Pandang menungso iku yo apik, luwih-luwih pandangan Gusti Allah. Jadi nang masyarakat bisa diterima. Tapi nek jenengan ngalim ilmu hakikat itu, nyun sewu, harus siap ngadapi resiko. Ajarannya apa sih wong iko? Waktu salat kok yo gak salat. Kok gak maca Quran, kok gak ngono. Kok sanjake tak delok iku ning omah iku nyetel campur sari. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah.
Pun. Ketika saat hati sudah bergelut terhadap ahli syuhud, pasti sampean akan dibimbing, pasti jenengan akan diberikan jalan, diberikan pengetahuan, diajak untuk lekas ruh ini bangsul bali pada Allah. Itu awal hijab itu akan hilang. Lah di saat itu loh Pak, iblis nggak pernah ridho. Nafsu dalam diri jenengan kali kula niki kepanasan sudah. Wis. Waduh. Kati ketemu mungsuh rek ngeten. Umpama diomongno nafsu dalam diri jenengan kali kula. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah sudah mengatakan innahu sak temene nafsu. Innahu sak temene iblis lakum kedue sira kabeh iku aduun mungsuh mubinun kang pertelo. Wis. Pertama memang mungsuhi nafsu dhisik, iki proses. Engko nek wis tumiba makrifat Allah, kanca iku. Bolo. Nek bolo lah gak nyerang apa? Mboten nek kanca dadi kanca gak mungkin gudha pun. Mboten gudha. Gudha wong paten pinaten iku sebabnya ada unsur permusuhan. Roh-roh kita itu dibunuh oleh nafsu lewat syahwatud dunia. Sehingga Allah mengatakan dalam satu ayat yang namanya barzakhun. Wong umum ngarani alam barzah. Barzakhun itu sebuah dinding yang tebal, ruh di dalamnya nggak bisa keluar. Kita di dunia dibarzakhun oleh iblis nafsu dengan syahwat ini. Akhirnya nggak bisa kembali pada Allah. Harus dihancurkan ini. Harus dihancurkan. Cara menghancurkannya ada proses, Pak. Wis gembulose ambek iki. Bah ngalim ilmu syariate bagak. Pokoknya pertama iki sampean gawe kuncine ilmu tauhide iku wis genah sampean kecok iku. Urusan dhewe iku mang syariate sembayange kliru kabeh, wis iku urusan buri kok. Wong sembayang kok Fatihah iku gak apa gak maca bismillahirrahmanirrahim sing fasih miturut ilmu tajwide. Dadekno imame bismillah aja didelok kono. Nggih. Siapa tahu beliau hatinya makrifat nang Allah. Kita jangan menghukum atau menghakimi orang yang membaca Al-Quran kurang fasih itu hati apa mesti salah hatinya Allah. Jangan. Wis ayo husnudonai walaupun bacaannya kurang fasih itu fasih nang Allah. Penak Pak, gak ada masalah nek ngoten. Nek sampean didik-didik nek gak cocok ambek tajwid gak sah salat iki. Waduh, Pak. Nyun sewu. Ada perkara yang membatalkan sholat di mata Allah selain daripada ngentut, berbicara dalam sholat atau yang lainnya. Apa? Mohon maaf nih, ini nggak pernah kula buka. Tapi kita wanek-wanek no. Apa nggih? Oke. Los dol ya iki. Contoh kula. Berhubung suara kula niku ngalah-ngalahi Muammar Gaddafi, Pak. Umpama kadoan ya, sapa kene? Enteng-entengan wis. Loh, di situ hatiku wong goyahku dalam berbacaan tartilnya itu penak, Pak. Jamaah sampai
ndredeg-ndredeg Pak. Ngerungokno suaraku. Nah, saking penake. Terbawalah hatiku di situ dengan suara dan mengagumi diriku sendiri, dan saya merasa kehamba aku yang memunculkan sumber perkara kayak ngene iki. Iku lho hakikate salatku batal. Gak ngentut padahal Pak kula. Ngapunten ya. Dalam hatiku ada sebuah niat untuk mentartilkan baca aku biar didengar penak di mata makmum. Ada niat saya. Akhirnya terjadi. Ya penak tenan Pak wong kula niki lulusan Kairo. Lulusan pundi niku? Lulusan Ameriki. Ke Amerika, Ameriki. Siapapun yang mendengar pasti kagum Pak. Apalagi nanti kalau ayat itu berbicara tentang azab. Saya nangis Pak. Makmum enggak nangis lagi, gulung-gulung. Nangisi samaan. Saking nemeni. Nah, itu secara hakikat di mata Allah sholat saya batal. Tapi enggak ada dasar dalil loh Pak ya. Dalil sing diwaca bla 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 enggak. Tapi dalil lagi secara hakikat ikut di mata Allah batalah nilai sholat saya di mata Allah. Akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa. Sudah kami dapatkan saat di dunia dengan kagumnya makmum. Aku seneng. Lah iku wis tak unduh. Tandurane wis tak unduh. Wis. Bapak Ibu. Hal yang seperti ini itu juga terjadi proses pada seluruh umat manusia. Yang ketepatan diletakkan, didudukkan, dipoksikan seperti ini. Pasti Pak. Pertanyaanku, sampai kapan saya itu melakukan keingkaran pada Allah seperti ini? Sampai kapan? Jawabannya itu, sampai di mana saya itu telah menerima kedatangan ahli syuhud ini. Setelah kita itu sudah menerima, otomatis jagong sak jagong, kita berbicara sak berbicara, karena teman curhat pasti akan dilarikan ruh ini terhadap Allah. Ringkes cerita, kita sudah ilmu sudah. Akhirnya kita di dalam hati ada kerentek untuk pengen mengamalkan. Kerentek untuk menjalankan. Lah, ketika menjalankan jenengan inilah mulai Pak, yang namanya nafsu atau iblis itu gak nyaman dalam hati jenengan. Inilah sebetulnya ru'yat iku iki. Nek cara syariat kan ru'yat wong kena jin diwacakno ayat-ayat. Terus jine nyingkre. Jin iki lho Pak maca Quran yo fasih yo. Nggih. Sampe nek ro ceritane iblis iki luwih alim katimbang malaikat lainnya. Lho nggih Pak. Iblis. Tapi yo iku memang kebiasaan kita waktu ada di syariat, ya udah, memang prosesing ngoten. Tapi kalau ingin tahu hakikat ngeruyah, ya membersihkan diri, itu adalah dalam hati kita masing-masing. Saya tidak bisa ngeruyah jenengan, jenengan juga tidak bisa ngeruyah kula. Kita hanya bisa ngeruyah pada dirinya sendiri. Kata Rasulullah, ini balahun, ini mundirun.
Saya hanya menyampaikan. Balaghun mubin, perkara yang jelas terhadap dirimu. Tergantung sampai terus ilmu itu dalam pengamalan atau tidak terserah. Tapi kalau sudah bentuk pengamalan, itu yang kami sebut sebagai kholwat, ya, bahasa Malang, ya, bisa jadi uzlah atau zuhud, bahasa Jawa topo, senes topa lo ya, topo atau semedi. Pengamalan ilmu itu, inilah yang kami sebut sebagai ru'yat atau mengusir semua penjajahnya hati. Lah, disinilah Bapak Ibu, kita sebagai murid pasti akan dibekali oleh guru kita akhirat yang kami sebut tabi'inat tabi'in, yang disebut sebagai zikir. Sehingga ada sistem zikir tahapan pertama, kedua, dan ketiga. Gitu. Yang pertama adalah jahri wujude la ilaha illallah. Cara sistemnya ngeten Pak. Ngeten. Ben gampang. Iki praktek. Misalnya niki hati, ya. La ilaha itu kita tarik ke kanan, ke atas, illallah. La ilaha itu kepala kita tarik ke kanan atau hati kita buang syahwatud dunia ke kanan, atas, ke bawah kita hujamkan ilallah. Ini sistem zikir jahri ketika proses pembakaran, pembuangan syahwatud dunia dalam hati. Kedua, yang disebut sebagai sirri, itu dalam hati, ya, misalnya hati, keluar dan masuk hati selalu mengucapkan, mengumandangkan Allah, Allah, Allah. Wis, iki ilmu kesakten Pak. Ya, saya katakan ilmu kesakten barang siapa man wadifahu, sopo sing mengistiqomahkan, mewadifahkan zikir niki, maka Allah akan menghadapkan karomahu, ing karomai Allah akan diberikan terhadap jenengan. Tapi niki karomai muter-muter ono alam luru, muhadoroh, muka safa. Wis iki pasti wis gak adik gak. Ini proses kita. Ya. Orang yang sudah ketemu oleh ahli syuhud pasti tidak berhenti di situ, Pak. Pasti akan diajarkan yang namanya nomor 3 adalah zikir sirul asror. Zikir yang kosong nih. Tidak ngucap la ilaha illallah atau Allah, tidak. Tidak, Pak. Hatinya diam tapi bergerak. Ini yang kami sebut zikir ruh.
ya. Nah iki mah kolbun ya. Ruh. Zikir ruh, Pak. Zikir yang sudah tidak mengucap dan lain sebagainya. Bila lafdin wa kalamin wa suwarin, tanpa lafat, tanpa ucapan, alias diam. Inilah yang sering kami sebut sirul asror. Terus diamnya itu melakukan apa? Ruh ini melakukan perjalanan mi'raj ruh ini nang Allah. Lewat apa? Pertama adalah wis basa Jawa. Ya. Rasa. Mari rasa bertemu, ketemu. Terus mari ketemu nyata nih, nyoto. Sing luar Jawa gak paham nih. Inilah yang kami sebut rasa iku adalah iman. Basa Jawa ini rasa. Iman. Artinya lewat dzikir sirul asr inilah ruh itu dilarang beriman selain Allah, baik di muhadharah maupun di mukasyafah. Di muhadharah contoh Nyun sewu loh ya. Nah, ini nanti berseberangan dengan teori sampean, aku mohon maaf. Mohon maaf. Ngomong mari sholat maghrib man. Ditawi kancane, sapa sing ngimami mang suarane kok weno. Jenengan jawab, iki mukhadharah. Guson, lho iya. Iki iman sing salah. Lah, lewat dzikir rasa iki, dzikir iman iki, jenengan dipeksa Allah untuk beriman sing imami mang Allah. Tapi tutuk muklason dohir. Loh, kok iso mengatakan iku Allah ini? Hatimu ojo melihat nur iki, nurullah, kaun. Tapi lihatlah hidup yang menguasai imam tadi. Coba tanpa Allah, iso saudara muklason ngimami? Mboten saged. Lah, Anda bisa ruh itu beriman hanya pada Allah manakala ruh ini melampaui dzikir sirul asrar. Merasakan adanya hidup yang berperan ketika saat terjadinya pengimaman. Iso Pak muklason merujuk-ujuk iso dhewe. Wong muklason iki kaun. Makhluk. Sifatnya makhluk gak wujud. Sifatnya makhluk lawan katane urip berarti mati. Ya kayak cagak. Ya wis. Loh terus sirul asrar itu menekan ruh supaya hanya beriman, yang berperan adalah Allah. Wujudnya Allah, rupa nurullah iku wujud si imam tadi. Tapi duduk si imam tadi wujud dohir iku wujudnya Allah. Bukan. Kulo tambah bingung sih. Kalau sudah melihat Allahnya, jangan pakai mata dohir. Pakailah mata yang disebut ainul basiroh. Niki Pak. Baru iman sampean tambah kuat. Setelah iman atau rasa prakteke nang ngene sirul asrar iku dirasa Allah sudah cukup jenengan iki, pasti Allah akan membuka nyatane Allah yang disebut
ketemu, yaitu ainul basirah. Iki gak bisa sampean setting Pak, gak iso. Tekoni gak iso sampean prediksi. Gak bisa Pak. Kalau itu datang, Anda gak bisa menolak. Kalau itu belum datang, kok paksa tidak akan ketemu. Seperti jenengan kali kula niki wong kebelet nising. Wong bayi. Nek durung wayahe napa saged uwat? Mboten saged. Nek wis detik-detik wayahe bayi, gak uwat lho uwat dhewe. Masih aku gak tau dadi wedok. Mesti uwat dhewe. Masalahe mbok kula niki dukun bayi biyen niku Pak. Kula sering biyen niku ngeteraken mbok ngoten niki dalu dijemput wong dereng wonten bidan dereng. Ya. Ngoten niku nggih. Wong kula niki wong nuwakal, arek nuwakal. Tuwa kok. Mak ngono iku ya apa sih? Yes ngono iku ono jenenge uwat. Kula ngerti uwat ya teko mak niki. Uwat iku tibake hek njero weteng ki musel-musel cara wong kudune nising. Ya enggak apa jare nggih apa mboten Bu? Mboten ngertos kula. Ngoten. Nek terus mak iku ngoten. Nek iku wis suwat ya teko dhewe. Gak kena dipaksa. Begitu juga jenengan ketemu Allah. Gak bisa jenengan setting. Wis. Biar ya. Zikir la ilaha illallah atau Allah jahri siri iki tidak tidak menjadikan negatif terhadap jenengan. Biar tidak menjadikan bahaya bagi jenengan, maka sertailah zikir jahri siri dengan sirul asrar. Ketika jahri berkumandang, jenengan tahlilan, ya, jenengan ba'da sholat, misalnya jahri melampah, tolong jahri melampah iku sertakan sirul asrar. Jadi netral mengke karomah di dalam muhadharah atau mukasyafah iki netral mengke. Sehingga syahwatu dunia yang dihadapkan jenengan iki tidak akan menjadikan bahaya nutupi peningali ati datang Allah. Ngriwui ruh iki mang makrifat Allah menjalankan janjinya. Ndak. Justru iki kok damel tumpakan. Contoh, jenengan bisane sedekah iku kan duwe-duwe, ya. Bisane sampean duwe dhuwit iku nyambut gawe. Lah ngoten ta, iki proses ya. Kula mboten ngomong sampean dihadiah oleh hadiah, enggak. Kita bisanya sedekah, aweh, loman, sakho terhadap orang lain dermawan karena kita ada yang disedekahkan. Lah ngoten nggih. Lah kita olehnya bisa sedekah punya uang sebab kita bekerja. Kita giat bekerja dan lain sebagainya. Loh, artinya gini Pak. Apa yang didatangkan Allah syahwatud dunia itu bernilai dua. Ada yang membahayakan, ada yang tidak membahayakan. Dalam Al-Quran Allah dawuh, iblis nafsu itu tidak akan menjadi bahaya bagi orang yang beriman dan bertawakal. Sebetulnya gini, kesenangan dunia itu ketika Allah menghadapkan terhadap seorang hamba yang sudah duduk di ahli syuhud, nggak bahaya Pak. Artinya tidak bahaya, tidak akan menjadi hijab penghalang ruh ini makrifat pada Allah. Memang pada dasarnya syahwat ini nutupi hati. Tapi bagi sopo ahli hijab kita dulu proses itu. Paham nggih? Lah,
Untuk kita atau panjenengan yang sudah lenggah di ahli syuhud, saya katakan ahli syuhud itu karena jenengan sudah megang niki Pak, sudah menjalankan zikir apa yang dijalankan oleh Rasulullah. Apa zikirnya Rasulullah itu? Kan sudah dijelaskan Pak, secara terang-terangan di Quran. Cuman bahasanya isim. Wadkur dzikira sira Muhammad isma rabbika. Dzikira isma rabbika, hai Muhammad, dzikira awakmu menyang pangeranmu. Lah iki akhirnya ditafsirno Pak dzikir iki. Jumhurul ulama sing dimaksud dzikir afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ana sing mboten ngeten Pak. Dzikir Pak. Nyun sewu ya. Mungkin baru kali ini sampai dengar. Paham? Hatinya bergelora di dalam hidup yang menimbulkan suara ini. Wis. Apa sih substansinya zikir itu? Mahul syahidnya apa? Intinya apa? Yo iki lho Pak. Secara tauhid menjelaskan menafikan syahwatud dunya di dalam hati. Makanya ini disebut nafi. Illallah isbat, mengisbatkan. Menetapkan Allahnya. Jadi ada yang begini. Ning atine wis gak ndeleng, wis mbuwang baik suara ataupun yang nindakno makhluk wis dibuang. Iku maksudnya la ilaha. Illallahnya hatinya berkumandang selalu melihat hidup di sini. Pertanyaannya, apakah itu sama dengan la ilaha illallah Gus? Nek cara syariat ya gak podo ya. Wong ini ambek la ilaha illallah wong podo piye. Cuman cara makna substansinya intinya adalah ya sama. Maksudnya sama. Enggak ya. Mengapa kita sering zikir la ilaha illallah tapi tidak ada koneksi terhadap Allah? Karena di dalam hati kita belum ada nur. Cahaya iman sirul asr dereng wonten. Idza dzukirallaha wajilat qulubuhum. Orang kalau hatinya sudah ada sirul asror, ketika nama Allah disebut, bahasane Quran wajilat, ndredeg, ngejar. Ngejar itu maksud saya koneksi langsung. Langsung koneksi. Connect. Kok bisa connect? Karena ada sirul asror. Ya ini toh yang dimaksud surat Al-Baqarah ayat 256. Wa man kana yarju liqa bukan. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Yang dikatakan orang yang memegang teguh tali Allah itu siapa? Orang yang dalam hatinya itu yakfur bitaghut. Ngoten niki. Wis tak tulis cawili ae. Yakfur bitaghuti wa yu'min billah. Yakfur ngobong. Bisa diartikan menghilangkan,
bisa diartikan meninggalkan, membersihkan, menafikan di dalam hati tentang tauhid. Tauhid yang ini ki syahwatut dunia kaun niki. Kalau kita tahu, kalau kita memaknai tauhid secara lughat ya berhala Pak. Wis. Wa yu'min billah ini kalau sudah beliau hilangkan wa yu'min billah, wa yu'min bahasa makna murate kan percaya, iman. Artinya orang itu billah bisa bertemu Allah. Inilah orang yang dikatakan memegang teguh tali Allah. Kuncinya ada di sini. Wis. Ketika saat syahwatud dunia masuk di dalam muhadharah, berhubung hati sudah memegang sirul asrar, sudah melampah dzikir syu'arul basyirah, rasa atau iman ini otomatis warid dalam hati jenengan itu menekan supaya ruh ini hanya beriman pada Allah. Sehingga ketika apa yang terjadi di dunia ini jenengan tidak melihat kaunnya, tapi melihat yang berperan, sang yang berperan. Siapa? Allah Subhanahu ayyushahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Sesungguhnya jenengan iki hanya bersaksi yang berperan itu hanyalah Allah. Itu kan ciri orang yang ruhnya sudah makrifat datang Allah. Wis. Kita masuk di alam mukasyafah. Alam kegaibannya makhluk. Di situ ada alam malakut, ada alam jabarut, ada alam lahut. Pokoknya intinya selain Allah. Para malaikat, jin, iblis, lauhil mahfud, surga neraka, kejadian yang akan terjadi, wis mau macam-macam. Ketika panjenengan ikut dihadapno Allah di dalam alam mukasyafah, isinya makhluk-makhluk kabeh. Anda tidak beriman terhadap makhluknya. Anda tidak melihat, tidak memandang, tidak bersyuhud pada makhluknya, tetapi ruh ini tetap memandang pada hidupnya yang berperan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun di sini kepanggih ketemu Kanjeng Nabi. Secara fisik di dalam alam mukasyafah, hati jenengan, ruh jenengan itu nyawang Allah. Walaupun ketemu iblis, tetap nyawang Allah. Pernah Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam kitab Sirul Asrar, ya. Ketika beliau itu munajat, wong Malang kholwat, ya. Beliau diparani iblis, ngaku-ngaku Gusti Allah. Berhubung beliau itu nyawang Allah, langsung Pak diusir. Minggatok ngono Syekh Abdul Qadir Jailani. Abah ini ku wong lucu Pak, Abah ini ku Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Kula duwe ceritane, tapi wis tak critakno ngono biyen. Pun ya, pun nanti ku critakno ya. Nggih. Nek wong kepengin matek gak matek. Wis Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita diuji lewat alam muhadharah, kita diuji lewat alam mukasyafah, lolos berarti kita bisa menembus roh ini ke alam musyahadah, yaitu alam kegaibane Allah asal muasal terus nang jenengan dadi nyata. Sampean cara fisik nek awan delok matahari tetep gak mampu meripat sampean.
deloken matahari iku nek sentrongi cahayanya sudah tidak ada malam hari sampeyan tontok. Sampeyan nek ndelok matahari wujude deloken waktu bengi. Nek waktu awan boten kuat. Ya apa? Ya kun dadiya sira kal codot kaya codot utawa kal lawa kaya lawa. Mangkane lawa nek metu lak bengi, awan boten metu. Codot nggih ngoten. Iku tambah cetha, Pak. Melayu sak melayu boten ketabrak jagat. Iku lawa. Cetha tadine. Apa? Gambarane ya apa sanepane? Delok matahari iku di tengah di malam hari ya ndelok rembulan. Ndelok bintang. Ndelok bulan ya iku matahari. Cetha. Wujude. Artinya entenono bengi dhisik nek kuwi pengin nonton wujude matahari. Anda pengen melihat wujudnya Allah, tunggu dalam hatimu gelap utawa sepine syahwatut dunia iki. Lah untuk menghilangkan syahwatut dunia, harga mati Anda harus melaksanakan kholwat, uzlah atau zuhud topo meditasi. Wajib Pak niki. Nek mboten nglakoni iki mboten saged. Mboten saged. Harus iki. Sedangkan uzlah khalwat iku nek miturut Kanjeng Nabi niku wonten macem kali. Apa? Umpama zikir macam loro waktune. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Wa asila. Muhammad dikira terus awakmu dikala pagi sampai sore. Zikir. Terserah jenengan zikir iki monggo, zikir iki monggo, tapi harus ini disertakan. Atau gak zikir ngono wae lho, Pak. Model wong jadab lho, Pak. Dikiri gawe kolam. Gawe kolam nih lah. Tapi niki melampah terus. Melampah terus niki. Lah, jumhurul ulama yang bersifatkan tasawuf, hakikat makrifat datang Allah. Zikir niku mboten terpaku. Hanya ini aja, mboten. Lewat syukur saged, nih. Alhamdulillah. Lewat sholawat nggih saged. Segala macam bacaan itu bisa beliau jadikan sebagai zikir Pak nang Allah. Bahkan, mau lu teh katakan, iki ekstrim Pak niki. Ekstrim niki. Wis aku gak jelasno iki wis engko dikira iku ajaran sesat. Tapi Anda kalau sudah paham iki sudah sampai roh sifat Allah. Wah ya bener wes iku. Yang jelas Bapak Ibu, apapun yang beliau lakukan, pasti hatinya tidak terlepas dari tali Allah ini. Wis. Satu, berarti kita zikir ini atau kholwat ini di tengah-tengah zahir sampan iki gembul syahwatut dunia. Ketika kerja, ketika jenengan iki bersosialisasi dengan teman, dengan orang dekat jenengan, anak dan istri, tapi iki tetap jalan, sirul asral tetap jalan.
Yes. Terus yang nomor loro dzikir. Di situ dikatakan wa minal laili fasjud lahu fasabbih. Fasjud. Fasabbih. Fasabbih. Fasabbihu. Fasabbihu. Nek bengi yang ngono. Tapi bahasane fasjud. Niki nek diterjemahno cara syariat ya sujud to, berarti salat. Fasabbih, bacalah tasbih. Padahal iki membersihkan. Membersihkan iki lho Pak. Kotorane hati iki le. Baliknya adalah dzikir. Apa sih dzikir itu? Dzikir adalah ingat. Dzikir bahasa Arab, bahasa Indonesianya kita ingat. Jawa nih eling secara lugot, secara istilah ing mungguh ahli dzikir yang duduk di ahli syuhud, hati sadar lan nyadari bahwasanya semua apapun yang terjadi itu yang berperan hanya Allah. Ruh itu ditekan beriman hanya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus lah nek ngono Gus, iman nanggone Allah. Lah bagaimana malaikat Israel sebagai nyabut nyawa? Bagaimana malaikat Jibril sebagai penyampai wah? Kalau semua itu Allah. Iku pertanyaan Pak. Yo ngene iku syariate. Tapi ahli syuhud gak ndelok makhluke tapi ndelok sing berperan iku Gusti. Sebab kabeh iku perkara sing nguasai ya Gusti Allah. Itu dzikir. Makane dzikir sirul asr iku gak ngucap, sadar hati. Sadar. Bentuke imannya hanya pada Allah. Tapi nyun sewu, kita belajar untuk masuk ahli syuhud itu kejungkel-jungkel Pak. Prosesnya ya Allah, saya ja'alullahu ba'da usri usra. Gak semudah kita membalikkan tangan. Kadang sok ati iku imane iku ngalah-ngalih. Kadang iman menungsone. Sopo sing gawe omongan koyo ngono gak bener. Si A ati mangkel. Nggih mboten? Wis. Aduh keplejuk rek. Jeblok maneh. Lah ngeten nggih. Wis iku hukum sunatullah. Ya. Munggah mudune iman iku wis dadi sunatullah. Tapi aku yakin manakala sirul asr iku kau kumandangkan terus, maka munggah mudune kok berkurang Pak. Iku pasti Pak, itu pasti. Estu, iku wis sistem pun, iku pasti akan hilang, bahkan semuanya lebar. Sehingga mengapa di dalam ahli makrifat kekasih Allah di sini ada 3 tingkatan. Di sini karena proses. Fana kamil bako. Di situ. Mahfud maksum. Di situ Pak. Yang terpenting kita sekarang adalah ilmu sudah kita dapatkan dari Allah. Laku sudah diperintah dari Allah. Tinggal kita sami'na wa atokna. Ya. Sami'na wa atokna. Wis. Apa? Ya jalankan apa yang sudah diperintahkan Allah. Wis. Uzlah niki lewat dzikir niki ono macam kalih Jaya Baru memberikan bahasa ada secara umum ambek khos secara khusus.
Dene makalah iki gak iso diterima orang lain, dudu urus aku. Ya baba. Saya cuman mempermudah mawon. Khos iku berarti fasjud lahu fasabbihu. Malam hari Anda sudah tinggalkan semua pekerjaan. Nggak ngerti nggih? Hubungan dengan anak dan istri, anak istri sudah tidur, kita langsung baik zahir maupun batin langsung nang Gusti Allah. Pertanyaan aku, adakah waktu yang seperti ini bagi panjenengan? Kalau ada, lekas laksanakan. Awak dhewe Pak nek nuruti repot gak mari, sumpah gak mari. Gak mari. Katanya kita yang fakir, miskin itu gak repot, telek ah. Kita gak repot pada pekerjaan, memang gak ada pekerjaan. Kita gak repot pada uang kebutuhan, memang gak ada. Tapi kita repot pada pergaulan, repot. Nyun sewu, aku takok sampean. Sampean pas tangi turu goleki HP apa mboten? Kate turu nyekel HP mboten? Nah, gunakno dzikir iku kaya dhewe kaya seperti HP. Ya Allah, kebutuhan pokok. Iya jelas Pak. Subhanallah. Sedaya ngoten niku. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kita gak usah cara membahas tentang seseorang yang tidak sama terhadap cara gampangane thariqah nggak sama dengan kita, nggak usah. Jangan fanatik dengan thariqah kita. Kalau kita fanatik dengan thariqah kita, pasti kita ning ati ana nit benerno thariqah nyalahno thariqah orang. Nah, itu bahaya itu. Jangan. Thariqah itu kan jalan toh Pak. Oke, jenengan jalani thariqah la ilaha illallah. Thariqahku gak ngono. Wis ojo kempiung ngene iki. Maksudku ojo kempiung. Kita pasti kempiung. Kecuali kita sudah estu ruh ini dzikir sirul asrar sudah mapak nang Allah, baru gak kempiung Pak niki. Baru mboten kempiung. Siapapun kita akan fanatik dengan apa yang menjadikan jalan kita. Itu pasti. Tapi kita tidak akan menyalahkan, tidak fanatik dengan jalan kita tatkala kita sudah sampai pada tujuan. Iku jane hukum. Teng wajah iku ya iso lewat kandangan. Gitu. Saged lewat pundi? Kula wau lewat pakis. Wis terserah sampean. Wis gak usah tengkar. Gak usah. Bah sing liwat kono, enak liwat kene cepot. Nyun sewu, sing liwat kono, yo gak iso enak liwat kene dalane halus. Mang aku krungu sing grunjal-grunjal jare ngene. Wis mulai. Aduh titik pokoke dalane halus ngono ana sing ngoten. Iya, ra apa-apa. Wah, iki engko kena ge ngaji rek ngene aku ngene. Memang Pak, sepanjang kita masih dalam perjalanan, wajar kita agak fanatik, ya. Tapi itu akan kita sudahi ketika saat sudah sampai di sini. Wis, gak mempersalahno sampean. Basing tekoni telat, basing dhisik, basing cepet, basing remben, wis mboten enten. Berkait di sini satu tujuan, satu maksud. Ya inilah laksana makom musyahadah itu di sini. Satu titik pun. Paham nggih maksud kula Pak nggih? Tapi setidaknya saya bicara koyok ngoten walaupun sunatullah mesti kempiung, iku cek gak nemen
Nemen ngaten lho, dulur. Seperti itu. Ngapunten, wonten di dalam thariqah pada umumnya itu, thariqahku sanate jelas. Bin sampai Rasulullah. Sanatmu gak jelas ngono. Sampai jangan kau ikuti thariqah yang tidak jelas sanatnya. Wong sanate niku lho, thariqah jenenge apa YouTuberiyah. Nyun sewu. Sing gawe ngono sapa? Ya ta? Cara bahasa fisik tertulis sanate jelas ngene-ngene, sing gawe ngono sapa? Sing meletakkan di situ sapa? Sing ngucapno la ilaha illallah sapa? Sing tok-tok iwau ya sapa? Coba. Kalau murni tauhid kita pasti akan jawab semuanya Allah. Kalau sudah di situ tidak ada yang dikhilafkan, tidak ada yang perlu disalahkan. Inilah walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyantin. Ya wis kuwi sing gawe dzikir ngene ya laku kuno, sing dzikir ngene laku. Ana sing model selalu mbok tasbih kemana-mana. Luput tasbih ana cetekan ning apa? Kanggo ngelingno ning ati. Ana sing enggak yang imang dalang wae. Ya wis babano jarno. Sesuai poksinya masing-masing. Saya mengatakan seperti ini biar gak tambah keruh perjalanan sampean kali kula. Lamuno apabila geger tengah dalan, aku yakin gak tutuk-tutuk. Sumpah. Nek geger terus nek tengah dalan mboten tutuk. Gak tutuk-tutuk, kesalip kancane. Estu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kembali kepada pembahasan surat An-Nahl ayat 95. Itu kalau kau mengerti tentang masalah pentingnya ruh ini menunaikan janjinya pada Allah, yaitu makrifat pada Allah. Kalau kau mengerti, pasti kau berbondong-bondong mencari tabi'in as-solihin yang kami sebut sebagai ahli syuhud. Otomatis Pak Niko. Setelah itu kau akan melaksanakan yang sudah kami jelaskan ini. Akhirnya diteruskan ayat yang 96. Ma indakum yanfadu wa ma indallah bakin. Ma indakum yanfadu, artinya kau akan mengerti ketika saat ruh ini sudah beranjak menuju Allah dan bertemu Allah, bahwasanya syahwatu dunia ini akan hancur. Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Sehingga diisyaratkan dalam syariat, sugiyo kaya opo pangkatmu dukur, sugiyo kaya apa dunyamu, nek kuwi wis bali idza jaa ajaluhum. Nek wis ajal teko kok tinggal napa kok gembol. Mesti digawe royokan. Mula Pak, anak iki akhir disebut barang warisan, ngono ah. Yes. Kula niki eling dawuh abah kula. Anak iku ojo ya kok warisi dunya tok, ojo. Iku gak penting. Iku penting tapi ono sing luwih penting maneh. Warisono ilmu. Dengan cara apa? Ya anak iki dipondokno. Lah pondok iku sing jelas.
Ojo mung mandek tengah dalan ibarat jenengan kuliah waktu skripsi motol ojo. Ya harus sampai mendapatkan gelar sarjana. Ngoten lho. Artinya udhulu fisilmi kafah kudu sempurna syariat sampai marifat. Nanti dunia katut sendiri katanya ngoten. Makanya cara bahasane dulur kula kalih welas sedaya biyen niku diusir wong tuwa niku bar ibtidak diusir Pak Pun. Mbuh kono kuwi ngawula mbuh ya pokoke aja nang omah. Pokoke kudu mondok. Nggih. Dulur 12 niku kuat ta dulur kula. Mbok niku umur 50 niku sik bayi ya. Zaman biyen gitu. Saiki tak tiru Pak, anak kula wis 7 lho niki. Lho nggih. Sik kurang niki. Nggih. Pendungane mawon. Muga-muga selawi ngono. Nggih. Nggih, pun 7 sak mangke. Lah, teng mriku bar ibtidak diondokno. Kula takok, napa kok mboten ngenteni sanawi SMP? Kegeden. Apa maneh zaman saiki wis kadung kena virus HP, gak gelem budal. Nate Pak, yuga kula sing mbajeng niku sik TK. Kula ndokno. Ibuke niku mboten tega. Kula tegak-tegakno. Akhire kula tegakno kula pondokno Ki Asrofi niki lho Pak. Kediri niku. Larene niku 7 dina terus si pengurusi gak mempan suwuk. Jare ngoten. Biasanya arek mriku nangis disuwuk Pak. Kula ditelepon, "Gus, niki yo gak sampean niki gak mempan suwuk. Pun sampean go mulih ana kene ngeramen-ngerameni." Nggih Pak. Masalah gawe kisrut akhirnya kula beto mantuk malih. Ibtidak langsung kula budalno. Bar ibtidak. Sedawa ya juga kula bar ibtidak pun budal-budal. Wis walaupun pake gak ndek apa-apa, dunya urusan dunya. Sing penting ngelmu nek wis kok gawa aku yakin engko dengan sendirinya dunya katut dhewe. Ilmune berkembang. Seperti itu. Nah, nek dunya kita wariskan tanpa ilmu, entek Pak, ini mau. Entek. Tapi saya pun tidak akan menyalahkan terhadap panjenengan yang punya prinsip yang tidak sama dengan saya. Iku malah sampean pondokno ilmu agamaku. Saiki tak pondokno nang ngene ilmu umum. Nah, akhirnya punya ilmu umum iku nguasai, elektro nguasai ilmu ini. Akhirnya dunya lak katut dhewe ta Pak? Katut dhewe. Iku terpenting ilmu. Sehingga Kanjeng Nabi nopo hadisi kok wajib awak dhewe mewajibkan kita untuk mencari ilmu. Walaupun ilmunya itu ada di negeri Cina. Wis. Ma indakum yang fadu. Beliau-beliau itu sadar kalau syahwatu dunia iki perkara selain Allah itu yang disebut kaun akan hancur. Wa ma indallahi bakin. Perkara di mata Allah ya niki Pak. Termasuk nek kula urai ilmu, amal, ya rupa kholwat iki nuju ruh iki ma'rifat Allah. Wa ma indallahi bakin kekal. Akhirnya wujudi rahmat. Wujudi syafaat. Bakin kekal selama-lamanya. Wis. Iki ne tak simpulno. Mungguh kula lho Pak ya. Iki yo penting. Karena kita masih ada di dunia. Kula gak murui wong males. Malah justru nyambut gayo. Kecuali sampai teng mriku ana momen cuti, enggak ada masalah. Tak wonten nah. Cuti mbuh 7 dina wis tinggalno kabeh dohir batin lungguh kholwat secara khusus. Monggo. Nah, iki yo penting, tapi ini lebih penting.
Syariat yo penting, hakikat lebih penting. Kesimpulan saya seperti itu. Perkara sing gak nok regane mang penting ketika saat di dunia. Karena saat di dunia ruh niki napa? Kebebanan jasad. Ruh iki kebebanan jasad. Terkunjoro jasad. Jasad menuntut kalau lapar makan. Kita dapat makan ya harus ada uang. Kita ada uang harus bekerja. Susah ruh iki asli nih ngoten. Nah, jasad butuh ngombe ngelak, butuh ngombe ya ngoten. Padahal ketika jasad makan, ketika jasad minum, roh gak melok makan, gak melok minum, sing dimakan dan minum jasad. Roh dikon ngiting terus. Bapak Ibu, apa sih tugasnya ruh? Bukan makan-makan seperti apa yang dimakan ya. Ya tadi saya katakan, hanya menyembah. Ketika saat ruh ngiting, ngetut no, bahasa Indonesia apa? Mengetutkan, apa? Mengikuti apa yang dibutuhkan jasad. Ini Pak, mohon maaf. Iki ruh iki nek gak dalan nang Allah. Mesti keserempung mengikuti apa yang dibutuhno jasad. Jasad nuntut Pak. Nang Malang iki nek sepedaan ya gak umum Cak. Ya kudu mobil. Lah ngoten nggih. Engko nek udan cekak kudanan ngaji iki ngono. Jasad ngono. Roh berhubung gak ro nang dalane Allah. Dileboni nafsu Pak. Akhirnya muncul hati kepingin, iya enak. Wis, ya apa carane? Lah ngoten nggih ya. Ya apa carane? Akhirnya jadi Pak beli tenan. Walaupun itu ngredit. Walaupun itu nyicil, perlune jasad iku enak. Lah ngoten. Wis gak ruwe Pak. Nyun sewu. Akhirnya roh iki lama-lama kelebon penyakit yang namanya hope. Demen. Nresnani mobil anyar mang ngalahno tresnani ambek wong wedok. Bojone. Waduh, kaya umpama kena dikeloni, Pak. Nyari-nyari tuku, biasa turi ku angler, Pak. Berhubung dele ngarepe omah gak ada pagernya, turu gak iso angler. Kordene dibuka-buka ae sik ono. Biasa, Pak. Makanya kalau menganggap di dunia ini roh ini terpenjara sebetulnya. Dan ini roh tidak akan terpenjara manakala roh ini tahu jalannya menuju Allah dan bertemu Allah sekalipun jasad makan. Roh ketemu Allah di waktu makan. Sebab tanpa Allah iso makan jasad. Mboten saged. Walillahil masyriq wal maghrib. Mulai jagat wetan jagat kulon. Sing ngobahno kabeh, sing gerakno kabeh Gusti. Sampeyan delok dalang kotak wayang. Ono wayang bersifat ngastina, ada wayang bersifat ngamarta. Dadi siji dilebokno sak kotak. Dincep nih layar blok kanan, blok kiri. Sing ngobahno iku ya dalang. Duduk wayang iso obah dewe. Jare pujiane arek cilik. Nek ana wong mati obah akan medeni bocah. Tingkatane ngomong wayang iki, ya dalang iki sing ngomong. Duduk wayange. Kita sebagai penonton Pak nyun sewu, nonton terpesona dengan suarane wayang karena nonton wayange. Kan nonton dalang. Paham ya? Begitu jelas kita terhadap Allah. Roh iku akan bebas total jenderal. Tatkala roh sudah copot sangka dene raga. Jasad sudah terlepas dari badan.
Itulah orang syariat disebut kemati. Enak Pak, wong mati ku lepas ya. Nek gak enak, balik kuburan iku mulih. Oh, buktinya gak balik. Guyonane kartola lah yang ngono. Insyaallah. Bapak Ibu hadirin, is guyon gak apa-apa tapi ngaji Pak, ono maknane. Ya. Ojo ngaji malah dadi guyon. Guyon dadi isine ngaji. Wis. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika ruh itu sudah tahu jalannya menuju Allah. Ruh tahu jalannya menuju nang Allah itu. Sebab ruh megang ini, Sirul Asrar sudah melakukan ini. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Wah tak gosok niki. Innallaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya apabila Allah ikut Tuhanku dan Tuhanmu, kamu sudah yakin kalau Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku, fa'buduh. Nyembah sira ing Allah iki. Berarti nyembah sing ya apa? Sing dimaksud nyembah niki ruh makrifat Allah, syuhud nang Gusti Allah. Nek ruh iki syuhud nang sakliyane Allah yang disebut syahwatud dunya, walaupun jasad iki sholat secara syariat, iku bukan dikatakan nyembah dengan benar. Iku nyembah nang gandarawo. Ngapunten nggih. Kondisi seperti ini kita ngalami, Pak. Ngalami. Estu ngalami. Proses kelas yang seperti ini ngalami kita. Bahasa saya ucapan Allahu Akbar, tapi bahasa hatiku niki, Pak. Sehingga jok heran tatkala jasad kula niki takbir, maca tasbih dan lain sebagainya, jangan heran hatiku iku lalai sangka Allah. Ingat sakliyane berarti belum fa'buduh hakikate. Jelas nggih? Hadza utawi iki fa'buduh, hadza utawi iki fa'buduh. Iku sirat, jalan thariqah mustaqim kang jejeg. Aku boleh eling dawuh Mbah Syekh Haji, Mbah Haji. Son mlaku ngulon aja tolah-toleh, apa maneh balik. Jenenge santri biyen, Pak. Manut gak bantah, yo gak takon. Padahal yo keliru. Sing tak lakoni yo keliru. Keliru, Pak. Apa? Yo ngulon mawon mlaku. Padahal maksudnya beliau Kanjeng Syekh niku ruh milu son ojo noleh urusan dunya. Loh, santri biyen Pak budak-budak, sumpah lho, makanya gendeng-gendeng mikir masalah ilmu. Makanya kadang wong kebean ilmu iku gendeng. Kebean mikir ngerti. Mikir gak dong-dong, wis ngono kuwi wis. Wis prosese ana kono, rapopo. Berhubung santri biyen niku gak kakean dan, nggih tumindak. Takon iku yo. Nggih wedi Pak takon biyen niku. Wis wedi pokoke tumindakno. Mlaku ngulon. Wis nganti kono jebul tutuk. Watu cong. Wis pengalaman.
Yaiku siratul mustaqim. Maksude siratul mustaqim ati mung dateng Allah ra toleh-toleh nang urusan donya iku siratul mustaqim. Contoh sakniki kita minum. Tondone ati iku gegawan sirul asror. Ya. Ati sampean roh sampean iki ketemu Allah di sini. Fa aina ma tuwallu fatamma wasyullah. Hek kene ana wajahe Allah. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Awal akhir zahir batin dikepeki Allah, wujude Allah. Kelawan sirul asrar roh iku iso geser nang Allah. Hati ngerasa yen sak temene yang berperan semuanya itu adalah Allah. Akhirnya roh iki gak terbelenggu dengan kebutuhan jasad. Jasad ya oleh ngombe, ngapunten nggih. Roh ya ketemu Gusti. Loh, ikilah sing dimaksud ning Quran fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Iku sering sampean gawe donga kok. Ya iku maksude teng mriku. Wis. Kesimpulan daripada surat An-Nahl surat ke-16 ayat 9596 adalah bagi ahli hijab dengan bentuk hati berkasih mesra dengan syahwatud dunya sehingga dalam hati ada penyakit hubus syahwah, hakikati kita telah menggadaikan, menjual, menukar hal yang penting yaitu janji roh terhadap Allah ya syuhud nang Allah itu. Tapi bukan pada ahli syuhud. Bagi ahli syuhud itu sudah melaksanakan, dia melaksanakan tugasnya. Berarti dia tidak menukar atau menggadaikan janjinya. Disitulah ahli syuhud akan mengerti bahwasanya selain Allah pasti hancur. Hanya Allah di sisi Allah itu yang kekal. Oke. Itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Boleh terkait masalah materi ini tadi atau di luarnya monggo. Atau ada yang menambahi, mentaukiti pengajaran imam materi kula aturi. Monggo.